Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aparatur. Salah satu regulasi yang dibutuhkan dalam proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil rekrutmen Februari 2019 sudah diterbitkan, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 72 tahun 2020. Permenpan RB tertanggal 2 November 2020 ini mengatur tentang perubahan atas Permenpan RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan P3K untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 ini hanya memuat beberapa pasal perubahan dari regulasi sebelumnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah ketentuan pasal 20B. Pasal ini menyebutkan pegawai P3K yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan dengan masa kerja 0 tahun setelah perjanjian kerja ditandatangani. Golongan gaji ini termuat dalam lampiran Permenpan RB tersebut. Sebagai contoh, jabatan P3K guru, jenjang jabatan ahli pertama, bila jenjang pendidikannya D4 atau S1 linear, maka golongan gajinya 9 atau setara golongan PNS 3A. Begitu juga tenaga kesehatan dengan jabatan perawat, jenjang jabatan terampil dengan pendidikan D2 linear, golongan 6 atau 2B PNS, pendidikan D3 linear, golongan 7 atau 2C PNS. Bila perawatnya jenjang jabatannya ahli pertama dengan pendidikan D4 atau S1 linear, maka golongannya 9 atau setara PNS golongan 3A. Kalau pendidikannya S2 linear, golongannya 10 atau setara dengan PNS golongan 3B. Untuk penyuluh pertanian dengan jenjang jabatan terampil, pendidikan SMA sederajat dan D1 linear, golongannya 5 atau setara dengan PNS golongan 2A. Pendidikan D2 linear, golongan 6 atau 2B, pendidikan D3 linear, golongannya golongan 7 atau setara dengan PNS 2C. Penyuluh pertanian jenjang jabatan ahli pertama dengan pendidikan D4 linear atau S1 linear, golongan 9 atau setara dengan PNS golongan 3A. Pendidikan S2 linear, golongan 10 atau setara dengan PNS golongan 3B. PLT Karo Humas Badan Kepegawaian Negara BKN Paryono mengungkapkan, ketika PPK resmi diangkat, maka masa kerjanya dihitung 0 tahun. Namun golongan gajinya disesuaikan dengan jenjang jabatan dan pendidikan. Ia memang 0 tahun saat PPK mulai bekerja dan dikontrak seperti isi Permenpan RB nomor 72 tahun 2020, kata Paryono kepada jpnn.com. pada hari Selasa tanggal 10 November 2020. Ketentuan ini cukup aneh dirasakan honorer K2 yang lulus P3K. Mereka membandingkan dengan rekrutmen CPNS 2018 dari honorer K2. Masa kerja honorer K2 tetap diperhitungkan walaupun ada pemotongan sekitar 2 tahun. Menjawab ini, Paryono membenarkan bila dalam rekrutmen CPNS 2018 dari honorer K2 memang ada perhitungan masa kerja. Kalau CPNS begitu, bila direkrut dari honorer atau BUMN, namun tidak semua BUMN diperhitungkan masa kerjanya saat masuk CPNS, tandasnya. Sekarang mari kita lihat konversi atau ruang gaji P3K dan tabel gaji. Bapak dan Ibu bisa mengetahui besaran gaji dengan melihat tabel gaji dan disesuaikan dengan ruang gaji P3K Bapak dan Ibu. Sampai saat ini baru satu regulasi yang diterbitkan,
3 regulasi lagi belum terbit sampai hari ini, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Semoga saja 3 regulasi akan segera diterbitkan oleh pemerintah sehingga penetapan NIP dan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini cepat ditetapkan. Terima kasih.